baik ya yang di rumah. Nah, perkenalkan dengan saya Kak Alfi dan dengan ini Michael Rino. dengan Kak Rino. Halo. Nah, untuk untuk ibadah kali ini kita akan dengan tema siapa saksi Kristus. Nah, kalau nanti Kakak Alfi tanya siapa saksi Kristus, kalian jawab ya, aku, kamu, kita semua. Oke? Diulang ya. Siapa saksi Kristus? Aku, kamu, kita semua. Hore. Mungkin yang di rumah masih pada dingin nih, Mas. Masih. Ya, kita akan memulai dengan lagu pujian. Dengan lagu pujian yang pertama yaitu Matahari Bersinar Terang. Kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya memuji kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, boleh duduk lagi kembali untuk adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita baiknya berdoa dulu ya. Sikap siap sempurna, kita berdoa dengan nyanyi mana tangan ya Mas ya. Oke, yuk. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, halo apa kabar, bertemu dilipat berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberikan berkat kepada kami untuk hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di tempat rumah kami masing-masing, meskipun kami ibadah online. Kiranya Bapak berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ibadah ini kami serahkan di tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Amin. Amin. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu lagi ya Mas, biar lebih semangat. Siap. Kasih Yesus. Oke. Dengan tepuk tangan ya, jangan lupa. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeah. Kita akan mendengarkan firman dari Tuhan. Untuk itu adik-adik silakan menyiapkan hati, pikiran dan Alkitabnya. Jangan sampai kantor ya. Dengan firman kita akan mendengarkan firman sama-sama. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah,
senang sekali Bu Irma dapat berjumpa lagi dengan adik-adik hari ini Minggu 13 Desember 2020. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Berkatilah Tuhan ibadah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan ayat dari firman Tuhan. Yang pertama dari adik kita, adik Jojo, dan yang kedua adik Nabel. Halo teman-teman, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6-8. Demikian firman-Nya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Demikian firman Tuhan hari ini, teman-teman. Terima kasih karena sudah mendengarkan firman yang saya bacakan. Dadah. Yohanes 1 ayat 19-28 yang berbunyi demikian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan, engkaulah nabi yang akan datang." Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberikan jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabannya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi dia di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka kali kasut, menyapa pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, demikian tadi adik-adik kita sudah mendengarkan dari Jojo dan Nabel yang sudah membacakan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang dengan tema jadilah saksi terang kasih Tuhan. Nah, ayat indah yang Bu Irma ambil dari Yohanes 1 ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yang dimaksud adik-adik tentang ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, siapa adik-adik? Tahu nggak? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah saudara dari Tuhan Yesus. Karena Ibu Yohanes yang bernama Ibu Elizabeth itu masih satu saudara dengan Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus. Nah, antara Yesus dan Yohanes perlu kita ketahui bahwa keduanya adalah mitra kerja. Mitra
dalam bahasa Jawa itu artinya sahabat. Berarti antara Yesus dan Yohanes, mereka berdua adalah sahabat atau memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, apa yang menjadi karya di antara mereka berdua memiliki kesamaan adik-adik, yaitu membaptis manusia. Yohanes Pembaptis itu membaptis manusia di mana? Di sungai apa adik-adik? Oh ya, Sungai Yordan. Ya, Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, pertemuan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus memiliki makna yang mendalam. Mereka sebagai teamworknya Allah, ya. Jadi Yesus sebagai Mesias yang telah dinyatakan, sedangkan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mempersiapkan jalan untuk kehadiran Sang Mesias. Baik Yesus dan Yohanes sama-sama diutus oleh Allah, dan yang membedakan hanyalah dalam jalan hidup dan karya yang dilakukan. Ayat 20 tadi dikatakan dengan tegas bahwa Yohanes bukanlah dirinya sebagai Mesias. Dirinya bukan Mesias. Hal ini ia nyatakan dengan tegas di depan para imam. Yohanes dalam pengakuannya itu sekaligus bersaksi bahwa terang yang sejati itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan ia menyatakan dengan kejujuran dan bersaksi tanpa dusta akan siapa diri yang sesungguhnya dan siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk meneladani sikap dan tindakan Yohanes dalam ia bersaksi tentang Tuhan Yesus tanpa memberikan kesaksian yang palsu atau tipuan, melainkan dilandasi dengan kejujuran. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan yang Bu Irma sampaikan. Nah, masih ada satu cerita lagi yang adik-adik bisa dengar pada pagi hari ini. Ceritanya tentang kancil yang nakal. Adik-adik tahu nggak kancil? Tahu ya, kancil. Nah, di sini adik-adik Bu Irma mau tanya, kalian pernah berbohong nggak? Siapa yang pernah berbohong? Pasti pernah ya. Berbohong itu baik atau buruk? Oh, ada yang bilang bohong itu buruk. Ya, benar. Bohong itu tidak baik ya adik-adik. Nah, sekarang Bu Irma akan cerita tentang si kancil yang nakal atau kancil yang suka berbohong. Pada suatu hari di padang rumput yang hijau. Nah, ini kebetulan hijau ya rumputnya. Hiduplah seekor kancil. Si kancil ini gemar menjahili dan usil terhadap binatang lain. Tidak hanya itu, kancil itu juga suka berbohong. Bahkan akibat kebohongannya, banyak binatang-binatang penghuni padang rumput celaka dibuatnya. Pada suatu hari, si kancil berjalan-jalan mencari korban kesenangannya. Ia melihat segerombolan kawanan rusa yang sedang makan rumput. Melihat kawanan rusa itu, mulai niat jahat si kancil untuk menjahili. Wah, ada kumpulan rusa di sana. Aku akan kerjain Pak Rusa. Tapi gimana caranya ya? Si kancil mulai berpikir keras. Dan tidak lama kemudian ide jahil di kepala kancil muncul. Aku buat panik aja itu. Mereka pasti akan lari, saling bertubukan karena ketakutan. Terus
kancil pun mulai melaksanakan idenya adik-adik. Kemudian dia berlari menghampiri kawanan rusa itu dengan sembari berteriak, "Lari, lari, ada singa sedang mengamuk, lari, ada singa." Kemudian kawanan rusa itu berlari berhamburan, wah, nabrak temannya satu sama lain. Sampai salah satu anak rusa jatuh ke jurang adik-adik. Wah, si kancil mulai terlihat puas karena melihat si rusa lari terbirit-birit. Setelah menjahili kawanan rusa, si kancil pun mulai melanjutkan perjalanan kembali sembari mencari calon korban lainnya di padang rumput. Kemudian tidak lama ada keluarga Pak Kerbau dari arah kejauhan. Dan si kancil pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada kawanan rusa. "Lari cepat, Pak Kerbau, ada singa mengamuk. Lari, ayo lari, ada singa." Kemudian sontak saja si kerbau pun berlarian ke sana kemari. Sampai ada salah satu kerbau jatuh dan terluka. Si kancil malah tambah sukacita, tambah senang dia karena berhasil menjahili teman-temannya. Pada hari berikutnya adik-adik, Pak Rusa bertemu dengan Pak Kerbau. Mereka berdua menceritakan kejadian yang mereka alami saat kemarin. Selagi mereka bercerita membahas kejadian yang mereka alami, yang disebabkan ulah si kancil, tiba-tiba terdengar teriakan si kancil dari arah kejauhan minta tolong. "Tolong, tolong, tolong, aku dikejar Pak Singa, tolong, Pak Singa mengamuk." Terus teriak si kancil minta tolong. Tapi apa adik-adik? Semua binatang di padang rumput sudah tidak peduli lagi dengan si kancil. Karena mereka sering dijahili dan dibohongi olehnya. Dan dengan sekuat tenaga si kancil berusaha berlari menghindar dari kejaran Pak Singa yang sedang lapar. Tapi apa dayanya? Singa berlari lebih cepat daripada si kancil. Dan akhirnya si kancil pun disergap dan dilahap oleh singa. Dan kancil pun akhirnya mati. Nah, anak-anak, itulah tadi cerita tentang kancil yang nakal. Ternyata berbohong itu tidak baik dan merugikan diri sendiri. Kita harus mencontoh perbuatan yang jujur seperti yang dilakukan oleh Yohanes yang menyatakan kebenaran. Yohanes dengan jujur menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang di hadapan para imam. Yohanes tidak berbohong kepada para imam dan mengakui dirinya bukanlah Mesias, melainkan Tuhan Yesuslah Sang Mesias. Kejujuran akan membawa kita menjadi saksi Kristus dan membawa terangnya dalam kebersamaan. Adik-adik, siap untuk berbuat jujur? Ya, mari kita berbuat jujur. Karena kalau adik-adik selalu berkata jujur, maka adik-adik sekolah minggu bisa menjadi terang yang bersaksi akan kemuliaan Kristus dalam tindakan serta tingkah laku seperti lilin yang menyala membagikan terang bagi setiap orang. Ya, demikian adik-adik cerita pada pagi hari ini.
Semoga adik-adik bisa memetik pelajaran yang berharga pada firman pada pagi hari ini. Sebelum Bu Irma akan menutup, kita akan menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian adalah firman yang telah dibawakan oleh Bu Irma. Tadi apa ya firman ya? Pasti ingat ya, nggak boleh sampai lupa. Jadi kita nggak boleh berbohong, nggak boleh. Nah, setelah ini kita akan persembahan. Jangan lupa siapkan persembahannya dan kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Oke, dengan semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Pasti kita senang dan bahagia di sini ya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, tapi tetap tidak boleh lupa untuk ibadah sekolah minggu. Nah, kita akan doa untuk kali ini dan doa persembahan akan dipimpin dengan saya. Untuk doa syafaat akan dipimpin dengan Mas Siva. Yuk, mari kita berdoa untuk doa sikap sempurna. Jangan lupa kita nyanyi lagi ya Mas ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas rezeki yang Kau berikan kepada keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit persembahan ini untuk gereja kami ya Bapak. Kiranya Bapak berkati untuk persembahan ini dan berkati pula yang mengelola persembahan ini ya Bapak. Terimalah persembahan ini sedikit dari kami ya Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini, buat nafas yang tak pernah putus pagi, siang hingga malam. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, pagi ini kami berdoa buat bangsa kami tercinta. Kiranya bencana corona ini segera berakhir. Tuhan, kami rindu beribadah di gereja. Kami rindu bersekolah minggu di gereja.
dan kami rindu berkumpul bersama saudara seiman kami di gereja. Kami juga berdoa buat keluarga terkasih kami juga, saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada, agar selalu dalam lindungan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Mas Deva. Nah, jangan lupa Kak, kita akan pengakuan iman rasuli. Siap. Untuk pengakuan iman rasuli, kita akan sikap siap. Berdiri Berdiri ya. yuk, kita bagi berdiri ya. Ya. Yuk, pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita masih tetap semangat ya, tetap bangkit berdiri, jangan duduk dulu, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Oke, Laskar Kristus, dengan semangat ya. Jangan lupa tepuk tangan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Saya pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.